Di ruangan itu, dia melihat ibu dan adiknya ada di sana. Namun bukan itu yang membuatnya ngeri, tapi apa yang sedang dilakukan oleh mereka berdua. Wati melihat ibunya sedang memasak. Anehnya, dia tidak menggunakan peralatan masak pada umumnya. Ibu Wati menggunakan tangannya sendiri untuk mengaduk makanan yang sedang mendidih tersebut. Wati berteriak memperingatkan ibunya. Dia terlentang di atas meja makan. Dia meringis menahan sakit, menahan tajamnya pisau yang mengiris bahan makanan tepat di perut hingga wajahnya. Wati berteriak kembali untuk memperingatkan adiknya berhenti melakukan hal gila tersebut. Wati tak sanggup melihat itu. Dia hanya bisa menangis histeris. Tak berhenti di situ, Wati yang histeris melihat ibu dan adiknya tidak menyadari jika bapaknya juga melakukan hal yang tak kalah gila. Di ruangan berbeda, terlihat dari pantulan cahaya dari lubang udara, Wati mendengar ada suara geraman seorang lelaki. Wati tahu betul dengan suara itu, suara mirip bapaknya. Detik itu juga, tubuh Wati merasa lemah tak bertulang. Ia roboh, tersimpuh di ambang pintu, seakan tak percaya melihat kejadian sinting itu. Sejenak, Wati terdiam dalam tangis terisak. Jiwanya seolah kosong. Namun tak lama, saat matanya kembali menatap nyata tubuh bapaknya yang sudah membiru dan sedikit menebar bau busuk, cerita melengking keluar dari tenggorokannya. Dia ingin menceritakan hal itu kepada bapaknya, namun bapaknya masih sibuk berbincang dengan tetangga. Wati pun mengurungkan niatnya. Sementara itu, setelah Sutoyo selesai berbincang dengan teman dan kerabatnya, tiba-tiba terlihat dari kejauhan ada seseorang tengah berlari ke arah Sutoyo berdiri. "Kenapa, Matt? Kok lari-lari?" tanya Sutoyo setelah tahu yang datang ternyata Selamat. "Jangan diteruskan, batalkan ini semua. Kamu jangan percaya dengan perempuan itu," bentak Selamat. "Tenang, Matt, bicara yang jelas. Ada apa?" "Jangan gila, kamu mau kawin dengan perempuan itu. Wudhu sirang itu maharnya. Jangan diteruskan," jawab Selamat yang terus mencoba untuk menyadarkan Sutoyo. Selamat yang tersulut emosi pun menendang perut dan menghantam punggung Sutoyo. Perkelahian dua sahabat itu berlangsung sengit. Namun karena Selamat kalah kekarnya dengan Sutoyo, ia tumbang dan ambruk. Sutoyo yang berdiri pun lalu masuk rumah, mengambil parang yang sudah diasahnya kembali. "Tidak usah mengurusi hidupku. Pergi kamu. Jika tidak akan kupotong lehermu," ancam Sutoyo sambil mengacungkan parang ke hadapan Selamat. "Goblok, kamu akan menyesal tidak mendengar ucapanku. Kasihan anak istrimu yang akan menanggung akibat kebodohanmu, brengsek," maki Selamat. Dia pun berjalan gontai meninggalkan Sutoyo yang masih berdiri dengan parangnya. Dia menyesap dalam-dalam lalu menghembuskan ke udara. Selamat meringis menahan sakit dan tersenyum sinis. "Goblok, dikira itu semua gratis. 2 nyawa akan jadi tumbal," umpatnya. Sutoyo masih kesal lantaran ulah Selamat. Dia pun kembali masuk rumah dan menutup pintunya. Dia tidak ingin mewariskan kemiskinan ini ke anak cucunya. Mereka harus hidup layak dan berkecukupan. "Cukup aku saja menderita, anak cucuku jangan," batin Sutoyo. Seperti hal pagi ini, entah terdorong atau apa, tiba-tiba saja Sutoyo punya keinginan untuk berjalan ke belakang rumah. Hanya seekor kambing hitam terikat di pohon dan hamparan lahan kosong miliknya yang berbatasan langsung dengan hutan jati. Ada kesan berbeda dari raut wajah Sutoyo ketika melihat sosok perempuan cantik berjalan sendirian. Apalagi Sutoyo sudah tahu siapa pemilik wajah cantik dengan tubuh molek tersebut, Sumiati. "Mas, sampun siap." Tak ada jawaban. Sutoyo hanya dia menatapnya sebelum 2 gerakan anggukan kepalanya memberi isyarat. "1. Mas, mandikan kambing itu dengan bunga 7 rupa sebelum kamu sembelih." Satu kalimat perintah sangat jelas terdengar di telinga Sutoyo. Malam itu, setelah yakin istri dan anaknya sudah terlelap tidur, Sutoyo begitu antusias dan bersemangat mengindahkan perintah Sumiati demi terkabulkan hajatnya. Entah berapa lama Sutoyo terhanyut arus khayalan tersendiri. Hingga tiba ia bangkit dan beranjak menuju halaman belakang dengan tangan kanan menenteng parang tajam yang sudah ia asah. Namun langkahnya seketika terhenti
manakala pintu belakang yang mengarah ke halaman baru saja terbuka. Matanya menangkap satu sosok tengah berdiri di depan pintu dalam posisi membelakangi. Sebentar kemudian, Sutoyo berjalan keluar, berdiri tepat di samping Sumiati. Sebelum satu kalimat memberi isyarat Sutoyo, "Mas, setelah ini kamu akan menjadi orang kaya. Monggo mas, lakukan sekarang." Tanpa tedeng aling, Sutoyo segera menghunuskan parangnya tepat ke leher si kambing. Namun anehnya, kambing itu menurut tanpa memberontak. Satu sorak kembikan terakhir menandakan hidupnya berakhir untuk selamanya. Pagi itu, Lastri masih sibuk dengan para tetangga di dapur, memasak gulai kambing yang nantinya untuk syukuran. Mimpi yang memberikan satu isyarat buruk, namun ia belum mengerti bahwasanya di sana, tepatnya di dapur rumah miliknya, Sutoyo mendadak terkejut. Dia melihat dua tungku memanjang dengan api yang menyala-nyala. Sutoyo pun terbangun. Dia memandang sekeliling. Ternyata hari sudah siang. Terlihat dari pantulan cahaya matahari yang menembus di sela-sela lubang genteng miliknya. Wati baru menyadari sesuatu. Aroma masakan ini tidak asing baginya, karena dia pernah mencium sebelumnya. Tak terasa, acara pun selesai. Mereka sangat menikmati. Terlihat dari raut wajah beberapa warga yang datang memancarkan senyuman yang mengembang. 5 atau 6 bulan kalau nggak salah mas, bapak mulai membangun rumah waktu itu. Terus mulai dari situ, kebutuhan semuanya bisa mencukupi. Tapi jarang mas, ibu juga mendadak kayak kosong pikiran. Sering diam di kamar, sholat pun jadi jarang. Jelas Buwati yang ketika itu bersamaan dengan azan Isya berkumandang. "Lembur mas?" tanya Lastri, melihat Sutoyo yang baru pulang dan berdiri di depan pintu kamar. Aneh, biasanya Sutoyo akan langsung menyahut ucapan istri, tapi kali ini tidak. "Mas," kali ini lebih keras dan suara Lastri membuat Sutoyo tersadar dan tergagap. Apalagi ketika dirinya begitu dekat dengan Lastri. Raut semakin menggurat, rasa heran seperti menahan sesuatu. "Mas, sampean kau wangi kembang?" tanya Lastri. Kembang opo?" jawab Sutoyo, dan nada sikas sedikit meninggi dan berganti melempar pertanyaan. Lastri terdiam. Ia sadar jika sampai ia teruskan bakal menjadi sebuah perdebatan. Satu hal yang baru ini menjadi kebiasaan Lastri. Ia selalu terbangun ketika malam merangkak dini hari. Lastri terjaga dari mimpinya, lalu mengalihkan pandangan pada jam dinding tertempel di atas pintu kamar. Pukul 1 dini hari, Lastri melihat waktu saat itu. Tak jauh beda dengan waktu saat dirinya terbangun di malam sebelumnya. Sunyi dan hening dirasa Lastri saat itu. Hanya suara serangga kecil dari luar yang terdengar, menemani akhir hajat rutinnya. Tapi setelahnya, di saat dirinya akan kembali ke kamar, satu kejanggalan ditemukan. Lastri terkejut, kaget dan tertegun. Tersisip rasa curiga melihat pintu dapur yang menghubungkan langsung dengan pekarangan belakang sudah terbuka lebar. Akan tetapi, setelah beberapa saat Lastri mencari dan tak menemukan tanda-tanda apapun, ia melangkah mendekati pintu berniat menutupnya kembali. Namun baru saja tangannya menyentuh gagang kayu yang menempel di pintu, sapuan angin bersamaan dengan wangi bunga sembojo dan perengus kambing menerpa tubuh dan wajahnya. Seketika Lastri terperanjak, merinding, mengingat bau wangi itu sedari malam sepulang suaminya sudah mengganjal pikirannya. Lastri terdiam sebentar, bingung dan mulai tersusupi rasa takut. Sesaat kemudian, Lastri pun berjalan keluar untuk melihat apa yang sudah menahan pintu itu. Bahkan tak lama, daun pintu bergoyang pelan, menandakan jika pintu itu ringan tanpa beban. Namun tak lama, rasa herannya terjawab oleh satu suara lembut di ujung belakang pekarangan. Meski terlihat samar, tapi sosok yang berdiri membelakanginya sanggup membuat Lastri seketika gemetaran. Tubuh Lastri seakan mati rasa setelah pandangannya terbantu cahaya lampu dari sudut. Sangat jelas Lastri melihat sosok wanita itu bernyanyi. Tapi sekarang bukan lagi suara nyanyiannya yang membuat Lastri tersulut mundur, melainkan dua tanduk yang berada di kepalanya dengan mata merah menyala.
Sadar akan sosok di hadapannya bukanlah manusia, Lastri buru-buru melangkah masuk dengan penuh ketakutan. Tak memikirkan lagi pintu belakang yang masih terbuka, membiarkan tubuhnya basah keringat. "Mas, bangun!" nyaris karena suara Lastri pagi itu membangunkan Sutoyo. Masalahnya, melihat satu hal tak biasa dari diri suaminya masih meringkuk saat mentari sudah menampakkan sinarnya. Sutoyo membuka mata, terdiam sembari memulihkan kesadaran sebelum beranjak bangkit dari ranjang. Sosok wanita bertanduk yang dilihatnya di pekarangan belakangan rumah. Sutoyo awalnya tampak terkejut mendengar cerita Lastri. Namun sebentar kemudian, Sutoyo bangkit dan berlaru setelah memberi penjelasan singkat pada istrinya. "Mimpi, Bu." Selesai membersihkan tubuh serta memasukkan satu persatu sendok nasi dan lauk ke dalam perutnya, Sutoyo berangkat bekerja. Sedangkan Wati sudah mulai berangkat ke sekolah. Sementara Lastri, seperti hari biasa, ia hanya menghabiskan waktu di rumah dan sesekali mengawasi anak keduanya bermain bersama tetangganya. Tapi setiap kali dirinya masuk dan mencari sesuatu, tak pernah menemukan apa yang dimaksud. Dirinya masih penasaran dengan sosok semalam yang dilihatnya. Lastri terus melangkah dan baru saja berhenti beberapa meter dari pintu dapur yang berdampingan dengan kamar mandi, menatapi seekor kambing hitam sudah terikat di salah satu pohon. Dalam hati Lastri bertanya-tanya tentang pemilik kambing tersebut. Ia terus berpikir, mengingat kembali, apa mungkin ini punya suaminya atau hanya titipan. Hari semakin beranjak sore. "Masuk, Bu, sudah mau maghrib, Pak Mali," ajak Sutoyo, menyadarkan Lastri yang terdiam sejak tadi di pekarangan belakang. "Bentar, Mas, itu kambing siapa?" Lastri balik bertanya. Sutoyo membisu, wajahnya seketika memucat. Setelah Lastri baru saja menyelesaikan kalimat pendeknya. Tapi bukan itu yang membuat Sutoyo tiba-tiba ketakutan, melainkan dari seekor kambing hitam sudah terikat di pohon belakang. Namun sebentar kemudian, Sutoyo memberi alasan yang logis untuk istrinya agar tidak curiga. "Kambingku, Bu, Bapak besok mau ternak kambing." Sutoyo yang sudah tak sabaran langsung menjengkram lengan Lastri, membawanya masuk ke dalam rumah, meninggalkan tempat itu. Namun sesampainya di dalam kamar, banyak pertanyaan yang meluncur deras yang ingin Lastri sampaikan. "Mas, aku masih kepikiran sama yang semalam. Ada setan yang menempati belakang rumah, Mas. Mas sudah lihat?" "Setan apa, Bu? Nggak ada yang namanya setan di belakang rumah," jawab Sutoyo. "Terserahlah, Mas." Sejenak, suasana terasa sunyi. "Bu, sudah, kamu itu cuma kecapean. Besok Bapak tak minta tolong Mbok Ija suruh bantu bersih rumah, biar Ibu nggak banyak pikiran." "Sudah, Bapak mau makan dulu, lapar," sambung Sutoyo. Malam itu, Sutoyo terbangun lebih dini dari biasanya, sengaja mendahului Lastri yang bangun sebelum azan subuh berkumandang. Sekitar 30 menit Sutoyo berdiri menghembus gelapnya alas jati tanpa berpapasan dengan siapapun. Tak lama kemudian, ia berhenti tepat di pinggir jalan yang sebelum dirinya pernah lewati setiap berangkat bekerja. Rumah dengan bangunan bergaya klasik dan sedikit termodif pada bagian teras depan. Memikirkan hal itu, kesedihan mengurat jelas di wajah gelapnya. Namun sekejap berubah, tatapannya menjadi tajam. "Sebentar lagi, aku akan menjadi orang kaya," gumam Sutoyo penuh ambisi. Sutoyo sedikit mempercepat laju kendaraan, menyusuri jalanan tanah alas jati. Namun kali ini, ia terlihat seperti tergesa dan berburu dengan waktu. Hingga tak berapa lama, akhirnya Sutoyo sampai di tempat yang ia tuju. Tempat di mana bakal mengawali dari rangkaian kengerian dan kesadisan yang terlahir dari ambisinya sendiri untuk menjadi orang kaya. Hening dan gelap, suasana di dalam rumah yang Sutoyo pernah masuki sebelumnya kesan seram. Dalam rumah itu sangat kentara di waktu malam tanpa penerangan. Namun itu tak membuat jiwa Sutoyo terguncang. Di tempat itu, Sutoyo mulai mengeluarkan bungkusan yang ia bawa sedari rumah. Ia memeriksa satu persatu untuk memastikan. Ia kemudian duduk bersila,
menghadap satu cawan berukuran sedang dan sebuah tungku. Tak lama, bau menyengat aroma dupa itu berbaur dengan wangi bunga 7 warna yang Sutoyo tabur di atas cawan. Sutoyo sejenak menunduk, memejamkan mata. Gemuruh deru angin menjadi sebuah tanda, juga menjadi akhir Sutoyo melafalkan sebuah mantra. Tepat saat itu, mata Sutoyo mendapati satu sosok telah berada di ruangan itu. Ia terperanjat kaget melihat apa yang telah ia lakukan mampu mengundang sosok menakutkan. Tepatnya di sudut ruangan, sosok perempuan berwajah hancur, matanya merah, dengan 2 tanduk seperti kambing dewasa, berdiri tengah menatapinya dengan tajam. "Mas, apa kamu sudah siap?" Sutoyo tersentak. Ia mengendahkan wajahnya ke atas sebentar. Setelah mendengar pertanyaan berwujud di hadapannya, "Saya sudah siap," sahut Sutoyo. Sesaat setelahnya, kain hitam transparan kini menutupi kepala Sutoyo dan Sumiati. Kemudian tampak tangan Sumiati memetik satu kembang kantil yang sedari tadi menjadi penghias kepalanya. Sebentar kemudian, ia memejamkan matanya dan tak lama kemudian tersembur dari mulutnya. Hal itu langsung membuat suasana lagi-lagi bergemuruh, menyambut kemunculan dari sesosok wanita bergaun hitam lusuh. Setelah ritual malam itu, kehidupan Sutoyo kembali seperti semula. Namun beberapa bulan berikutnya, sedikit demi sedikit, rumah yang sebelumnya belum sepenuhnya rampung, kini bagaikan tersulap. Seperti halnya pagi itu, suasana pedesaan yang masih sedikit gelap dan berawan dingin tak menghalangi niat Sutoyo untuk menembusnya. Setibanya di pasar hewan, Sutoyo melihat suasana sudah begitu riuh ramai. Hari itu adalah hari pertama Sutoyo menjadi orang kaya dan juragan kambing di kampungnya, dan dimulai ketika tenggelamnya matahari. Sutoyo merasakan keanehan yang terjadi. Rasa aneh juga tak luput dari benak Lastri dan Wati. "Mas, kok beli kambing banyak banget? Uang dari mana, Mas?" tanya Lastri, mencoba memastikan. "Lah, aku sudah menjadi orang kaya, Bu. Uangku sudah banyak. Sekarang aku juragan," jawab Sutoyo sedikit ketus. Mendengar jawaban suaminya yang tak seperti biasanya, Lastri hanya diam. Bila akhir-akhir ini mendapati perubahan yang sangat kentara pada diri suaminya. "Ya sudah, Bapak mau istirahat," pamit Sutoyo yang kemudian meninggalkan mereka berdua. "Ada apa, Mas? Kok kelihatannya seperti itu?" tanya Lastri, menyadari bila sang suami tengah menatap dirinya dengan sorot berbeda. Namun seketika, Sutoyo ingin menyahut. Saat itulah terdahului satu teriakan yang melengking dari kamar anaknya. Kesendirian Wati sedikit terganggu. Saat itu, Wati masih berpikir positif. Namun tak lama, firasatnya berubah. Mendapati derap langkah semakin ramai, seperti berlari mengitari di luar rumah. Rasa takut mulai menelusup benak Wati. Ketegangan seketika menyeruak dalam diri Wati ketika dengan jelas telinganya menangkap langkah-langkah itu berhenti tepat di sisi jendela seperti kamarnya. Sedikit demi sedikit, kain korden mulai tersingkap dengan tangan Wati. Kilatan cahaya lampu yang tergantung di sudut teras depan menambah jelas penglihatan Wati. Menatapi dari dalam puluhan kambing hitam berdiri berjejer di luar dengan sorot mata menembus kaca. Tak ada satu sosok yang berbeda yang membuat Wati semakin terguncang jiwanya. Sosok perempuan yang sama dilihat ibunya malam itu. Cepat dan kuat desiran darah dirasa Wati sebelum satu suara jeritan melengking Wati. Tanpa pikir panjang, Lastri yang saat itu dekat dengan kamar Wati segera mengayunkan langkah kakinya, berlari menuju kamar Wati, melupakan sejenak yang tadi. Namun, hanya sampai depan pintu kamar kaki Lastri mampu berpijak. Selebihnya, tubuh Lastri dingin membeku, mendapati pemandangan yang tak kalah ngeri di dalam kamarnya, di mana tepat di atas ranjang anaknya tergolek tubuh Anissa tengah menggeliat seperti menahan sakit. Tapi bukan itu yang membuat jiwanya terguncang, melainkan beberapa sosok kambing hitam yang tak lebih dari 5 ekor berada di sebelah kanan kiri Anissa, dan satu sosok perempuan yang dilihatnya semalam. Dan apa yang dilakukan sosok perempuan itu juga tak kalah ngeri.
yaitu ketika satu kalimat terucap dari mulutnya, membuat Lastri seketika melotot tajam, tak percaya. "Aku minta nyawanya anak ini," yang kemudian ditiup dengan lengkingan tawa yang menggema seantero ruangan, sebelum sosok itu menghilang. Lastri cepat menghampiri tubuh mungil Anissa dan menyuruh Wati untuk duduk di sandingnya. "Mas, tolong," teriak Lastri saat suaminya sudah berdiri di ambang pintu. Sutoyo yang terpaku, tersadar dengan keadaan yang saat itu. Akan tetapi, ia bukannya mendekat ke arah mereka yang sedang dalam pelukan Lastri, melainkan ia berlari ke belakang. Di sana, Sutoyo berdiri sejenak mematung, menunduk kepala, memejamkan mata, sembari menggerakkan bibirnya. Tak sampai 5 tarikan nafas, ia kembali membuka mata, tepat pada sosok makhluk bertanduk Sumiati yang sudah berdiri di hadapannya. "Mas, kamu masih ingin hidup megah dan kaya?" tanya Sumiati dengan wujud yang lebih mengerikan. Sutoyo mengangguk. Ia tampak tak punya keberanian untuk menjawab dengan suara. Manakala sosok yang ada di hadapannya sekarang seperti ratu dan hiasan manik-manik melingkar di kepalanya. "Ikhlaskan nyawa anak dan istrimu, Mas," ujar kembali sosok tertanduk Sumiati. Terjingkat, Sutoyo mendengar kalimat yang baru saja dilontarkan Sumiati. Namun, belum sempat ia menyahut, Sumiati terlebih dulu menghilang berganti kepulan asap, kabut memudar. Sutoyo cepat-cepat membalikkan tubuh. Ia seperti melihat ada rasa ketakutan yang lain dari dalam diri anaknya. Hal itu juga dirasakan oleh Lastri. Ada hal lain yang dirasakan mereka. Setelah kejadian malam itu, satu persatu peristiwa ganjil dirasa Wati. Manakala ibunya yang mendadak lebih pendiam dan acuh terhadap Wati dan Anissa, membuat tubuhnya semakin kurus dan tak terurus. Bahkan, Wati sendiri mengaku melihat dengan mata kepalanya sendiri, ibunya berada dalam posisi berjongkok, seperti sedang buang air besar di belakang rumah. Rambutnya seacak-acakan tidak karuan. Walau saat itu gelap, tapi Wati berani memastikan bahwa masih dalam keadaan jongkok. Tangan kanannya seperti meraup sesuatu dari pantatnya sendiri sebelum ia memasukkan ke dalam mulut. Lastri kemudian mengunyah dengan lahap. Pagi menjelang, aktivitas sedikit berbeda terjadi di rumah Sutoyo. Yang biasanya hanya mengurus kambingnya, kali ini tersibukkan kebutuhan kedua anaknya. "Ibu pripun, Pak?" "Sampun sehat." "Ibu gimana, Pak? Sudah sehat?" tanya Wati yang sudah terlanjur rindu akan sosok ibunya. "Ibu masih sakit, Du," jawab Sutoyo. "Kau belum sembuh, Pak," saut Anissa. "Iya, Du, makanya ibu didoakan biar cepat sembuh," suruh Sutoyo kepada anaknya. Suap demi suap dilalui oleh bocah tanpa keceriaan. Sore itu, kilatan bersambung guntur bergemuruh, menandakan akan turun hujan. Sampai suatu ketika, kejadian nyata yang sebenarnya tak ingin Wati lihat terjadi. Rumah gubuk yang dulu, kini semua berbeda. Dinding papan sudah berganti dengan dinding batu bata. Masing-masing sudah memiliki kamar sendiri. Sedangkan halaman belakang masih sama, namun sudah dipenuhi oleh kambing ternaknya. "Waktu itu, saya baru pulang main, Mas. Ibu masih ingat?" kata Bu Wati yang mulai mengingat kembali, memunculkan ingatannya tentang kejadian mengerikan itu. Wati mengetuk pintu, mengucap salam, namun tak ada jawaban. Wati mulai membuka pintu. Dipanggilnya ibu dan adiknya sekali lagi, masih sama tak ada jawaban. Ketika Wati berjalan menuju kamar mandi, dia harus melewati dapur terlebih dahulu. Baru saja kaki menginjak lantai dapur, Wati melihat dua tubuh terkapar di lantai. Wati berlari mendekat, memastikan milik siapa tubuh tergeletak di sana. Seketika Wati terdiam. Tubuhnya mendadak gemetar, matanya melotot, pandangannya tak mampu teralihkan ke arah dua tubuh tak bernyawa. Namun bukan itu yang membuat Wati menjadi histeris. Tapi ketika Wati tahu jika di dalam baskom dengan api menyala itu ada dua kepala yang Wati kenal. Dan singkat cerita, kejadian berikutnya yang lebih gila dan sinting merenggut nyawa Sutoyo sendiri. Malam itu, setelah Wati melupakan semuanya, Wati mengayuh sepeda menembus lebatnya hutan jati.
Tiba-tiba, Wati melihat rumah yang menurutnya tak asing baginya. Wati yang penasaran pun masuk. Anehnya, penjaga itu hanya diam saja. Mereka seperti tidak melihat Wati. "Kau pernah lihat rumah ini ya? Apakah di mimpi itu?" batin Wati dalam hati. Wati begitu takjub melihat kemegahan rumah ini. Dia pun berjalan masuk, lalu mencium aroma makanan yang menggugah seleranya. Di ruangan itu, setiap orang tampak sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Anehnya, peralatan masak dan bahan makanan yang digunakan para pelayan itu membuat Wati mual. Saat dia menoleh ke kanan, dia melihat ibu dan adiknya tampak berdiri dengan penampilan yang sama persis seperti pelayan lain di sana. Wajahnya pucat pasi. Wati dapat menangkap gerakan itu. Tolong. Tak tahan dengan itu semua, Wati pun meninggalkan ruangan tersebut. Dia ingin segera keluar dari ruangan itu. Saat menuju jalan keluar, dia mendengar lagi suara menggerang. Wati yang penasaran pun mencari di mana suara itu berasal. Rupanya, itu dari kamar utama di rumah ini. Saat Wati membuka pintu, Wati terkejut. Di sana, tepatnya di atas dipan kayu ranjang dengan kain putih tipis sebagai penutupnya, dia melihat Sutoyo, bapak yang tidak memakai sehelai benang pun. Dia tengah menggauli kambing berwarna hitam. Tidak hanya satu, ada banyak sekali kambing yang ada di sana. Wati bisa melihat dengan jelas wajah itu. Wajah menahan rasa sakit, karena setelah itu Sutoyo tergeletak dengan tubuh berwarna biru dan mengeluarkan bau perengus kambing. Wati pun segera beranjak dan mengikuti dari mana suara itu berasal. Hatinya was-was, namun tak kenapa langkahnya makin lemas saat mendekati kamar bapaknya. Jeritan itu kini terdengar parau membuat Wati memiliki tenaga kembali untuk mendorong gagang pintu kamar. Menelisik apa yang terjadi, dan benar saja, Wati langsung mendelik mendapati tubuh sang bapak berkelojotan hebat dengan mata terbelalak. Perlahan, Wati pun mendekat dan mendapati tubuh bapaknya yang sudah berwarna biru keunguan diakhiri hayatnya.